Saya ketawa aja, siapa yang bilang saya di Bali? Ada laporan itu udah tahu siapa? Sewa lewat Airbnb. Oh. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang ke bawah itu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Beli worth. Terkait dengan penipuan barang-barang elektronik jenis merek Apple, ya, kami dari Polres Jakarta Selatan sedang menangani perkara tersebut dan perkara tersebut dalam proses penyidikan. Ya, saat ini sudah beberapa saksi kami mintai keterangan dan juga kami juga sudah memanggil kepada terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor. Nah, ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan si terlapor. Demikian. Ada berapa laporan Pak di sini Pak? Saat ini di Polres Jakarta Selatan total ada 5 laporan. Total kerugian dari 5 laporan itu ada berapa? Ada bervariasi, ada yang ratusan juta hingga ada yang di atas 1 miliar, bervariasi. Pak, kan tadi udah melakukan pemanggilan beberapa kali. Ya, kami sudah lakukan 2 kali pemanggilan kepada pihak terlapor. Nah, ini kan dia manggil lagi, ada kemungkinan dia dipanggil paksa juga. Tentu saja semua tindakan kepolisian pasti sesuai prosedur. Kami sedang melakukan pencarian dan kami akan melakukan upaya untuk membawa yang bersangkutan. Pak, ini modus penipuan seperti apa sih Pak dari para korban? Ya, jadi begini, beberapa korban yang mengalami peristiwa ini itu diberikan penawaran yang cukup menarik, yaitu produk-produk merek Apple, baik itu iPhone, kemudian laptop, AirPod, dan sebagainya, itu secara garis besar dengan harga yang rata-rata lebih murah, 20 hingga 30% dibandingkan harga pada umumnya. Nah, hal itulah yang kemudian menarik korban untuk melakukan pemesanan kepada si terlapor. Nah, modusnya seperti itu. Mereka kira-kira melakukan aksinya memang berdua aja atau ada pihak lain yang membantu? Kalau yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan itu dengan terlapornya RA. 5 laporan itu dengan terlapornya RA. Satu orang atau 2 orang itu? Ya, RA dengan terlapornya RA. 1 orang. Pak, tapi tidak ada terdeteksi nggak Pak? Pokoknya dia kabur berbayar. Kami tetap berupaya untuk memonitor yang bersangkutan. Nah, ketika ada informasi, ya pasti kami akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Sudah ditetapkan sebagai DPO ya Pak? Kami sudah melakukan pemanggilan 2 kali sebagai saksi, yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian kami akan melakukan upaya untuk upaya paksa untuk membawanya. DPO kan? Kami pernah pemeriksaan sebagai pemanggilan sebagai saksi 2 kali. Yang dilaporkan nanti termasuk orang yang dilaporkan. Kami akan koordinasi dengan PPLTK terkait dengan hal ini. Cukup. Kenapa pihak yang melapor melaporkan RA? Kan sebenarnya kalau dari isunya ini Dari pihak korban, beberapa korban yang melapor memang berhubungan langsungnya dengan RA. Kamera Bang. Nah, berhubungan langsungnya dengan RA dalam setiap kali penawaran produk-produk itu, kemudian mentransfer sejumlah dananya juga ke RA tersebut. Oke, sip ya? Cukup Pak Bang. mau bantu, saya ketawa aja, siapa yang bilang saya di Bali? Ada laporan itu udah tahu siapa? Sewa lewat Airbnb. Oh. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang ke bawah itu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Beli worth.
Bar Rihana dan Rihan ini sebenarnya apa yang dilaporkan di Polsek Kebayoran Baru, Pak? Ya, masih rekan-rekan wartawan perlu kami jelaskan, saat ini Polsek Metro Kebayoran Baru sedang menangani kasus penggelapan. Dalam hal ini yang diduga dilakukan oleh terlapor bernama Rihana. Rihana ya, Pak. Kalau laporan masuknya kapan, Pak? Kalau boleh tahu? Untuk laporan masuk dari korban tanggal 15 Januari 2023. Dan ini modusnya adalah si korban sudah lama merental mobil pada inisial IR itu sejak Februari 2018 hingga November 2022. Namun di akhir sekitar bulan Desember 2022 hingga saat ini yang bersangkutan agak nunggak, sehingga bulan Desember Januari itu karena tidak ada informasi dari terlapor sehingga pemilik rental melaporkan tindak pidana ke Polsek Metro Kebayoran Baru. Total kerugian sendiri dari terlapor ini pelapor berapa, Pak? Untuk estimasi dari kerugian kendaraannya sendiri yaitu mobil Toyota Sienna kurang lebih nominalnya sekitar 200 juta. Ada laporan lain selain laporan yang dilaporkan oleh IR ini, Pak? Sampai saat ini di Polsek Metro Kebayoran Baru hanya laporan tersebut. Langkah-langkah apa, Bang, untuk menangkap terlapor nih, Bang, yang dilakukan Polsek Kebayoran Baru? Jadi kami berkoordinasi dengan pihak rental. Pada awalnya mobil tersebut dipasang GPS, namun sampai sini tidak bisa. Dan untuk alamat yang kami dapatkan dari pemilik rental KTP ditinggalkan sudah kami cek, yang bersangkutan sudah tinggal di situ. Namun kami sedang masih berusaha untuk mencari keberadaan terlapor. Pak Polsek ada yang backup dari polisi AKBP itu kan? Sampai saat ini kami tidak mengetahui hal tersebut. Jadi kami hanya prosedural saja menangani perkara ini. Sampai saat ini tidak ada tendensi ataupun intervensi dari pihak manapun. Pak, itu kan sudah lama juga laporannya ya, berarti mungkin ada kendala apa sih hingga pelaku juga belum diamankan ataupun belum terungkap? Ya, karena keberadaannya kalau sesuai alamat kami sudah cek, kemudian juga dari keterangan dari saksi-saksi yang lain dan juga dari keluarga terlapor, jadi yang bersangkutan tidak ada tempat. Pak, sebetulnya pindah tempat gitu ya? Ya, betul sekali. Pak, sebetulnya apa yang menyulitkan pihak kepolisian dari Januari ini kan laporannya masuk nih. Apa yang hingga saat ini mobil itu belum juga terkuak gitu tanda-tandanya. Itu apa sih yang menyulitkan pihak kepolisian? Ya mungkin saja kalau dari barang buktinya sendiri mungkin kemungkinan terlapor sudah mengganti plat nomornya dan juga mungkin GPS-nya di kendaraan tersebut sudah dicabut. Cukup Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Kapolsek. Udah gitu. Mau bantu, saya ketawa aja. Saya pengen bilang saya juga Ada laporan itu sewa lewat Airbnb. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang ke bawah itu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Di luar. Terkait dengan penipuan barang-barang elektronik jenis merek Apple, ya, kami dari Polres Jakarta Selatan sedang menangani perkara tersebut dan perkara tersebut dalam proses penyidikan. Ya, saat ini sudah beberapa saksi kami mintai keterangan dan juga kami juga sudah memanggil kepada terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor. Nah, ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan si terlapor. Demikian. Ada berapa laporan Pak di sini Pak? Saat ini di Polres Jakarta Selatan total ada 5 laporan. Total kerugian dari 5 laporan itu ada berapa? Ada bervariasi. Ada yang
ratusan juta hingga ada yang di atas 1 miliar, bervariasi. Pak, kan tadi udah melakukan pemanggilan beberapa kali. Ya, kami sudah lakukan 2 kali pemanggilan kepada pihak terlapor. Nah, ini kan dia manggil lagi, ada kemungkinan dia dipanggil paksa juga. Tentu saja semua tindakan kepolisian pasti sesuai prosedur. Kami sedang melakukan pencarian dan kami akan melakukan upaya untuk membawa yang bersangkutan. Pak, ini modus peristiwa seperti apa sih Pak dari para laporan para korban? Ya, jadi begini, beberapa korban yang mengalami peristiwa ini itu diberikan penawaran yang cukup menarik, yaitu produk-produk merek Apple, baik itu iPhone, kemudian laptop, AirPod, dan sebagainya, itu secara garis besar dengan harga yang rata-rata lebih murah, 20 hingga 30% dibandingkan harga pada umumnya. Nah, hal itulah yang kemudian menarik korban untuk melakukan pemesanan kepada si terlapor. Nah, modusnya seperti itu. Mereka kira-kira melakukan aksinya memang berdua aja atau ada pihak lain yang membantu? Kalau yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan itu dengan terlapornya RA. 5 laporan itu dengan terlapornya RA. Satu orang atau 2 orang itu? Ya, RA dengan terlapornya RA. 1 orang. Pak, tapi tidak ada terdeteksi nggak? Pokoknya dia kabur ya. Kami tetap berupaya untuk memonitor yang bersangkutan. Nah, ketika ada informasi, ya pasti kami akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Sudah ditetapkan sebagai DPO ya Pak? Kami sudah melakukan pemanggilan 2 kali sebagai saksi, yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian kami akan melakukan upaya untuk upaya paksa untuk membawanya. DPO kan? Kami pernah pemeriksaan sebagai pemanggilan sebagai saksi 2 kali. Yang dilaporkan ke sini termasuk orang yang dilaporkan. Kami akan koordinasi dengan PPATK terkait dengan hal ini. Cukup. Kenapa pihak yang melapor melaporkan RA? Padahal kan sebenarnya kalau dari isunya ini Dari pihak korban, beberapa korban yang melapor memang berhubungan langsungnya dengan RA. Kamera Bang. Ya, berhubungan langsungnya dengan RA dalam setiap kali penawaran produk-produk itu, kemudian mentransfer sejumlah dananya juga ke RA tersebut. Oke, sip ya? Cukup Pak Bang. mau bantu, saya ketawa aja. Siapa yang bilang saya di Bali? Ada laporan itu Sewa lewat Airbnb. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang gitu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Di luar. Kembar Rihanna dan Riani ini sebenarnya apa yang dilaporkan di Polsek Kebayoran Baru, Pak? Ya, masih rekan-rekan wartawan perlu kami jelaskan, saat ini Polsek Metro Kebayoran Baru sedang menangani kasus penggelapan. Dalam hal ini yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Rihanna. Rihanna ya, Pak? Kalau laporan masuknya kapan, Pak? Kalau boleh tahu? Untuk laporan masuk dari korban tanggal 15 Januari 2023. Dan ini modusnya adalah si korban kita sudah lama merental mobil pada inisial IR itu sejak Februari 2018 hingga November 2022. Namun di akhir sekitar bulan Desember 2022 hingga saat ini yang bersangkutan agak nunggak, sehingga bulan Desember Januari itu karena tidak ada informasi dari terlapor sehingga pemilik rental melaporkan tindak pidana ke Polsek Metro Kebayoran Baru. Total kerugian sendiri dari terlapor ini pelapor berapa, Pak?
Untuk estimasi dari kerugian kendaraannya sendiri, yaitu mobil Toyota Sienna, kurang lebih nominalnya sekitar 200 juta. Ada laporan lain selain laporan yang dilaporkan oleh IR ini? Sampai saat ini di Polsek Kebayoran Baru hanya laporan tersebut. Langkah-langkah apa Bang untuk menangkap terlapor nih Bang? Yang dilakukan Polsek Kebayoran Baru? Jadi kami berkoordinasi dengan pihak rental. Pada awalnya mobil tersebut dipasangi GPS, namun sampai sini tidak bisa. Dan untuk alamat yang kami dapatkan dari pemilik rental, KTP ditinggalkan, sudah kami cek, yang bersangkutan sudah tinggal di situ. Namun kami sedang masih berusaha untuk mencari keberadaan terlapor. Ada yang backup dari polisi AKBP itu kan? Sampai saat ini kami tidak mengetahui hal tersebut. Jadi kami hanya prosedural saja menangani perkara ini. Sampai saat ini tidak ada tendensi ataupun intervensi dari pihak manapun. Pak, itu kan sudah lama juga laporannya ya, Batuk. Mungkin ada kendala apa sih hingga pelaku juga belum diamankan ataupun belum terungkap? Ya, karena keberadaannya kalau sesuai alamat kami sudah cek, kemudian juga dari keterangan dari saksi-saksi yang lain dan juga dari keluarga terlapor, jadi yang bersangkutan tidak ada tempat. Pak, sebetulnya tidak pindah tempat gitu ya? Ya, betul sekali. Pak, sebetulnya apa yang menyulitkan pihak kepolisian dari Januari ini kan laporannya masuk nih. Apa yang hingga saat ini mobil itu belum juga terkuak gitu tanda-tandanya. Itu apa sih yang menyulitkan pihak kepolisian? Ya mungkin saja kalau dari barang buktinya sendiri mungkin kemungkinan terlapor sudah mengganti plat nomornya dan juga mungkin GPS-nya di kendaraan tersebut sudah dicabut. Cukup Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Kapolsek. Mau bantu, saya ketawa aja. Saya bilang saya juga Ada laporan itu udah siapa? sewa lewat Airbnb. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang ke bawah itu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Di luar. Terkait dengan penipuan barang-barang elektronik jenis merek Apple, ya, kami dari Polres Jakarta Selatan sedang menangani perkara tersebut dan perkara tersebut dalam proses penyidikan. Ya, saat ini sudah beberapa saksi kami mintai keterangan dan juga kami juga sudah memanggil kepada terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor. Nah, ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan si terlapor. Demikian. Ada berapa laporan Pak di sini Pak? Saat ini di Polres Jakarta Selatan total ada 5 laporan. Total kerugian dari 5 laporan itu ada berapa? Ada bervariasi. Ada yang ratusan juta hingga ada yang di atas 1 miliar. Bervariasi. Pak, kan tadi sudah melakukan pemanggilan beberapa kali. Ya, kami sudah lakukan 2 kali pemanggilan kepada pihak terlapor. Nah, ini kan dia masih lagi ada kemungkinan dia dipanggil paksa juga. Tentu saja semua tindakan kepolisian pasti sesuai prosedur. Kami sedang melakukan pencarian dan kami akan melakukan upaya untuk membawa yang bersangkutan. Pak, ini modus penipuan seperti apa sih Pak dari para laporan para korban? Ya, jadi begini, beberapa korban yang mengalami peristiwa ini itu diberikan penawaran yang cukup menarik, yaitu produk-produk merek Apple, baik itu iPhone, kemudian laptop, AirPod, dan sebagainya, itu secara garis besar dengan harga yang rata-rata lebih murah, 20 hingga 30% dibandingkan harga pada umumnya. Nah, hal itulah yang kemudian menarik korban untuk melakukan pemesanan kepada si terlapor. Nah, modusnya seperti itu. Mereka kira-kira melakukan aksinya memang berdua aja atau ada pihak lain yang membantu? Kalau
yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan itu dengan terlapornya RA. 5 laporan itu dengan terlapornya RA. Satu orang atau 2 orang tuh? RA dengan terlapornya RA. Satu orang. Pak, tapi tidak ada terdeteksi nggak pas pokoknya dia kabur berbayar. Kami tetap berupaya untuk memonitor yang bersangkutan. Nah, ketika ada informasi, ya pasti kami akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Sudah ditetapkan sebagai DPO ya Pak? Kami sudah melakukan pemanggilan 2 kali sebagai saksi, yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian kami akan melakukan upaya untuk upaya paksa untuk membawanya. DPO kan? Kami pernah pemeriksaan sebagai pemanggilan sebagai saksi kemarin 2 kali. Yang dilaporkan di sini termasuk orang yang dilaporkan. Kami akan koordinasi dengan PPATK terkait dengan hal ini. Cukup. Kenapa pihak yang melaporkan RA? Padahal kan sebenarnya kalau dari isunya ini Dari pihak korban, beberapa korban yang melapor memang berhubungan langsungnya dengan RA. Kamera Bang. Ya, berhubungan langsungnya dengan RA dalam setiap kali penawaran produk-produk itu, kemudian mentransfer sejumlah dananya juga ke RA tersebut. Oke, sip ya? Cukup Pak Bang. mau bantu, saya ketawa aja. Siapa yang bilang saya di Bali? Ada laporan itu siapa? Sewa lewat Airbnb. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang itu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Iya. Di luar. Bar Rihanna dan Rihan ini sebenarnya apa yang dilaporkan di Polsek Kebayoran Baru, Pak? Masih rekan-rekan wartawan, perlu kami jelaskan, saat ini Polsek Metro Kebayoran Baru sedang menangani kasus penggelapan. Dalam hal ini yang diduga dilakukan oleh terlapor nama Rihanna. Rihanna ya, Pak? Kalau laporan masuknya kapan, Pak? Kalau boleh tahu? Untuk laporan masuk dari korban tanggal 15 Januari 2023. Dan ini modusnya adalah si korban sudah lama merental mobil pada inisial IR itu sejak Februari 2018 hingga November 2022. Namun di akhir sekitar bulan Desember 2022 hingga saat ini yang bersangkutan agak nunggak, sehingga bulan Desember Januari itu karena tidak ada informasi dari terlapor, sehingga pemilik rental melaporkan tindak pidana ke Polsek Metro Kebayoran Baru. Total kerugian sendiri dari terlapor ini pelapor berapa, Bang? Untuk estimasi dari kerugian kendaraannya sendiri, yaitu mobil Toyota Sienna, kurang lebih nominalnya sekitar 200 juta. Ada laporan lain selain laporan yang dilaporkan oleh IR ini, Bang? Sampai saat ini di Polsek Metro Kebayoran Baru hanya laporan tersebut. Langkah-langkah apa, Bang, untuk menangkap terlapor nih, Bang? Yang dilakukan Polsek Kebayoran Baru? Jadi kami berkoordinasi dengan pihak rental. Pada awalnya mobil tersebut dipasangi GPS, namun sampai sini tidak bisa. Dan untuk alamat yang kami dapatkan dari pemilik rental, KTP ditinggalkan, sudah kami cek, yang bersangkutan sudah tinggal di situ. Namun kami sedang masih berusaha untuk mencari keberadaan terlapor. Ada yang backup dari polisi AKBP itu kan? Sampai saat ini kami tidak mengetahui hal tersebut. Jadi kami hanya prosedural saja menangani perkara ini. Sampai saat ini tidak ada tendensi ataupun intervensi dari pihak manapun. Pak, itu kan sudah lama juga laporannya ya, berarti mungkin ada kendala apa sih hingga pelaku juga belum diamankan ataupun belum terungkap? Ya, karena keberadaannya kalau sesuai alamat kami sudah cek, kemudian juga dari keterangan dari saksi-saksi yang lain dan juga dari keluarga terlapor, jadi yang bersangkutan tidak ada tempat.
Pak, sebetulnya pindah-pindah tempat gitu Ya, ya. betul sekali. Pak, sebetulnya apa yang menyulitkan pihak kepolisian dari Januari ini kan laporannya masuk nih. Apa yang hingga saat ini mobil itu belum juga terkuak gitu tanda-tandanya. Itu apa sih yang menyulitkan pihak kepolisian? Ya mungkin saja kalau dari barang buktinya sendiri mungkin kemungkinan terlapor sudah mengganti plat nomornya dan juga mungkin GPS-nya di kendaraan tersebut sudah dicabut. Cukup Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Kapolsek. Cukup Pak. Udah gitu. Mau bantu, saya ketawa aja. Siapa yang bilang saya dibalik? Ada laporan juga di Polda Metro. Sewa lewat Airbnb. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang ke bawah itu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Iya. Beli worth. Terkait dengan penipuan barang-barang elektronik jenis merek Apple, ya, kami dari Polres Jakarta Selatan sedang menangani perkara tersebut dan perkara tersebut dalam proses penyidikan. Ya, saat ini sudah beberapa saksi kami mintai keterangan dan juga kami juga sudah memanggil kepada terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor. Nah, ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan si terlapor. Demikian. Ada berapa laporan Pak di sini Pak? Saat ini di Polres Jakarta Selatan total ada 5 laporan. Total kerugian dari 5 laporan itu ada berapa? Ada bervariasi, ada yang ratusan juta hingga ada yang di atas 1 miliar, bervariasi. Pak, kan tadi udah melakukan pemanggilan berapa kali? Ya, kami sudah lakukan 2 kali pemanggilan kepada pihak terlapor. Nah, ini kan dia manggil lagi, ada kemungkinan dia dipanggil paksa juga. Tentu saja semua tindakan kepolisian pasti sesuai prosedur. Kami sedang melakukan pencarian dan kami akan melakukan upaya untuk membawa yang bersangkutan. Pak, ini modus penipuan seperti apa sih Pak dari para laporan para korban? Ya, jadi begini, beberapa korban yang mengalami peristiwa ini itu diberikan penawaran yang cukup menarik, yaitu produk-produk merek Apple, baik itu iPhone, kemudian laptop, AirPod, dan sebagainya, itu secara garis besar dengan harga yang rata-rata lebih murah, 20 hingga 30% dibandingkan harga pada umumnya. Nah, hal itulah yang kemudian menarik korban untuk melakukan pemesanan kepada si terlapor. Nah, modusnya seperti itu. Mereka kira-kira melakukan aksinya memang berdua aja atau ada pihak lain yang membantu? Kalau yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan itu dengan terlapornya RA. 5 laporan itu dengan terlapornya RA. Itu Satu orang atau 2 orang itu? Ya, RA dengan terlapornya RA. 1 orang. Pak, tapi tidak ada terdeteksi nggak Pak? Pokoknya dia kabur ya. Kami tetap berupaya untuk memonitor yang bersangkutan. Nah, ketika ada informasi, ya pasti kami akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Sudah ditetapkan sebagai DPO ya Pak? Kami sudah melakukan pemanggilan 2 kali sebagai saksi, yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian kami akan melakukan upaya untuk upaya paksa untuk membawa itu. DPO kan? Kami pemeriksaan sebagai pemanggilan sebagai saksi 2 kali. Yang dilaporkan ke sini termasuk orang yang dibuat nama PPATK. Kami akan koordinasi dengan PPATK terkait dengan hal ini. Cukup. Kenapa pihak yang melapor itu melaporkan kakak? Padahal kan sebenarnya kalau dari isunya ini Dari pihak korban, beberapa korban yang melapor memang
berhubungan langsungnya dengan RA. Kamera bang. Ya, berhubungan langsungnya dengan RA dalam setiap kali penawaran produk-produk itu, kemudian mentransfer sejumlah dananya juga ke RA tersebut. Oke, sip ya? Cukup abang. Mau bantu, saya ketawa aja. Saya pengen bilang saya di Bali. Ada laporan juga di Polda Metro. Sewa lewat Airbnb. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang ke bawah itu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Iya. Beli work. Gambar Rihanna dan Rian ini sebenarnya apa yang dilaporkan di Polsek Kebayoran Baru, Pak? Masih rekan-rekan wartawan, perlu kami jelaskan, saat ini Polsek Metro Kebayoran Baru sedang menangani kasus penggelapan. Dalam hal ini yang diduga dilakukan oleh terlapor bernama Rihanna. Rihanna ya, Pak? Kalau laporan masuknya kapan, Pak? Kalau boleh tahu? Untuk laporan masuk dari korban tanggal 15 Januari 2023. Dan ini modusnya adalah si korban kita sudah lama merental mobil pada inisial IR itu sejak Februari 2018 hingga November 2022. Namun di akhir sekitar bulan Desember 2022 hingga saat ini yang bersangkutan agak nunggak, sehingga bulan Desember Januari itu karena tidak ada informasi dari terlapor sehingga pemilik rental melaporkan tindak pidana ke Polsek Metro Kebayoran Baru. Total kerugian sendiri dari terlapor ini pelapor berapa, Bang? Untuk estimasi dari kerugian kendaraannya sendiri yaitu mobil Toyota Senta kurang lebih nominalnya sekitar 200 juta. Ada laporan lain selain laporan dilaporkan oleh IR ini, Bang? Sampai saat ini di Polsek Metro Kebayoran Baru hanya laporan tersebut. Langkah-langkah apa, Bang, untuk menangkap terlapor nih, Bang? Yang dilakukan Polsek Kebayoran Baru? Jadi kami berkoordinasi dengan pihak rental. Pada awalnya mobil tersebut dipasang GPS, namun sampai sini tidak bisa. Dan untuk alamat yang kami dapatkan dari pemilik rental KTP ditinggalkan sudah kami cek, yang bersangkutan sudah tinggal di situ. Namun kami sedang masih berusaha untuk mencari keberadaan terlapor. Ada yang backup dari polisi AKBP itu kan? Sampai saat ini kami tidak mengetahui hal tersebut. Jadi kami hanya prosedural saja menangani perkara ini. Sampai saat ini tidak ada tendensi ataupun intervensi dari pihak manapun. Pak, itu kan sudah lama juga laporannya ya, Pak. Mungkin ada kendala apa sih hingga pelaku juga belum diamankan ataupun belum terungkap? Ya, karena keberadaannya kalau sesuai alamat kami sudah cek, kemudian juga dari keterangan dari saksi yang lain dan juga dari keluarga terlapor, jadi yang bersangkutan tidak ada tempat. Pak, sebetulnya tidak pindah tempat gitu ya? Ya, betul sekali. Pak, sebetulnya apa yang menyulitkan pihak kepolisian dari Januari ini kan laporannya masuk nih. Apa yang hingga saat ini mobil itu belum juga terkuak gitu tanda-tandanya. Itu apa sih yang menyulitkan pihak kepolisian? Ya mungkin saja kalau dari barang buktinya sendiri mungkin kemungkinan terlapor sudah mengganti plat nomornya dan juga mungkin GPS-nya di kendaraan tersebut sudah dicabut. Cukup Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Kapolsek. Cukup Pak. Udah gitu. Mau bantu, saya ketawa aja. Saya pengen bilang saya di Bali. Ada laporan juga di Polda Metro. Sewa lewat Airbnb. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang ke bawah itu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Iya. Beli work. Terkait dengan penipuan barang-barang elektronik jenis merek Apple, ya, kami dari Polres Jakarta Selatan sedang menangani perkara tersebut dan perkara tersebut dalam proses penyidikan.
Ya, saat ini sudah beberapa saksi kami mintai keterangan, dan juga kami juga sudah memanggil kepada terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor. Nah, ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan si terlapor. Demikian. Ada berapa laporan Pak di sini Pak? Saat ini di Polres Jakarta Selatan total ada 5 laporan. Total kerugian dari 5 laporan itu ada berapa? Ada bervariasi, ada yang ratusan juta hingga ada yang di atas 1 miliar, bervariasi. Pak, kan tadi udah melakukan pemanggilan beberapa kali. Ya, kami sudah lakukan 2 kali pemanggilan kepada pihak terlapor. Nah, ini kan dia masih lagi ada kemungkinan dia dipanggil paksa juga. Tentu saja semua tindakan kepolisian pasti sesuai prosedur. Kami sedang melakukan pencarian dan kami akan melakukan upaya untuk membawa yang bersangkutan. Pak, ini modus penipuan seperti apa sih Pak dari para laporan para korban? Jadi begini, beberapa korban yang mengalami peristiwa ini itu diberikan penawaran yang cukup menarik, yaitu produk-produk merek Apple, baik itu iPhone, kemudian laptop, AirPod, dan sebagainya, itu secara garis besar dengan harga yang rata-rata lebih murah, 20 hingga 30% dibandingkan harga pada umumnya. Nah, hal itulah yang kemudian menarik korban untuk melakukan pemesanan kepada si terlapor. Nah, modusnya seperti itu. Mereka kira-kira melakukan aksinya memang berdua aja atau ada pihak lain yang membantu? Kalau yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan itu dengan terlapornya RA. 5 laporan itu dengan terlapornya RA. Itu Satu orang atau 2 orang itu? Ya, RA dengan terlapornya RA. 1 orang. Pak, tapi tidak ada terdeteksi nggak Pak? Pokoknya dia kabur berbahaya Pak. Kami tetap berupaya untuk memonitor yang bersangkutan. Nah, ketika ada informasi, ya pasti kami akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Sudah ditetapkan sebagai DPO ya Pak? Kami sudah melakukan pemanggilan 2 kali sebagai saksi, yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian kami akan melakukan upaya untuk upaya paksa untuk membawa ya. DPO kan? Kami pernah pemeriksaan sebagai pemanggilan sebagai saksi 2 kali. Yang dilaporkan ke sini termasuk orang yang dilaporkan narkoba. Kami akan koordinasi dengan PPLPK terkait dengan hal ini. Cukup. Kenapa pihak yang melapor itu cuma melaporkan RA? Padahal kan sebenarnya kalau dari isunya ini dari pihak korban, beberapa korban yang melapor memang berhubungan langsungnya dengan RA. Kamera Bang. Nah, berhubungan langsungnya dengan RA dalam setiap kali penawaran produk-produk itu, kemudian mentransfer sejumlah dananya juga ke RA tersebut. Oke, sip ya? Cukup Abang. Mau bantu, saya ketawa aja. Siapa yang bilang saya dibalik? Ada laporan juga udah bertemu. Sewa lewat Airbnb. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang ke bawah itu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Iya. Di luar. Bar Rihana dan Rian ini sebenarnya apa yang dilaporkan di Polsek Kebayoran Baru, Pak? Nah, masih rekan-rekan wartawan, perlu kami jelaskan, saat ini Polsek Metro Kebayoran Baru sedang menangani kasus penggelapan. Dalam hal ini yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Rihana. Rihana ya, Pak? Kalau laporan masuknya kapan, Pak? Kalau boleh tahu? Untuk laporan masuk dari korban tanggal 15 Januari 2023. Dan ini modusnya adalah si korban kita sudah lama merental mobil pada inisial IR itu
itu sejak Februari 2018 hingga November 2022. Namun di akhir sekitar bulan Desember 2022 hingga saat ini yang bersangkutan agak nunggak, sehingga bulan Desember Januari itu karena tidak ada informasi dari terlapor, sehingga pemilik rental melaporkan tindak pidana ke Polsek Metro Kebayoran Baru. Total kerugian sendiri dari terlapor ini pelapor berapa, Bang? Untuk estimasi dari kerugian kendaraannya sendiri, yaitu mobil Toyota Sienna, kurang lebih nominalnya sekitar 200 juta. Ada laporan lain selain laporan yang dilaporkan oleh IR ini, Bang? Sampai saat ini di Polsek Metro Kebayoran Baru hanya laporan tersebut. Langkah-langkah apa, Bang, untuk menangkap terlapor nih, Bang? Yang dilakukan Polsek Kebayoran Baru? Jadi kami berkoordinasi dengan pihak rental. Pada awalnya mobil tersebut dipasang GPS, namun sampai sini tidak bisa. Dan untuk alamat yang kami dapatkan dari pemilik rental KTP ditinggalkan, sudah kami cek, yang bersangkutan sudah tinggal di situ. Namun kami sedang masih berusaha untuk mencari keberadaan terlapor. Ada yang backup dari AKBP itu kan? Sampai saat ini kami tidak mengetahui hal tersebut. Jadi kami hanya prosedural saja menangani perkara ini. Sampai saat ini tidak ada tendensi ataupun intervensi dari pihak manapun. Pak, itu kan sudah lama juga laporannya ya, berarti mungkin ada kendala apa sih hingga pelaku juga belum diamankan ataupun sebelum terungkap? Karena keberadaannya kalau sesuai alamat kami sudah cek, kemudian juga dari keterangan dari saksi-saksi yang lain dan juga dari keluarga terlapor, jadi yang bersangkutan tidak ada tempat. Pak, sebetulnya tidak pindah tempat gitu ya? Ya, betul sekali. Pak, sebetulnya apa yang menyulitkan pihak kepolisian dari Januari ini kan laporannya masuk nih. Apa yang hingga saat ini mobil itu belum juga terkuak gitu tanda-tandanya. Itu apa sih yang menyulitkan pihak kepolisian? Ya mungkin saja kalau dari barang buktinya sendiri mungkin kemungkinan terlapor sudah mengganti plat nomornya dan juga mungkin GPS-nya di kendaraan tersebut sudah dicabut. Cukup Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Kapolsek. Cukup Pak. Udah gitu. Mau bantu saya ketawa aja. Siapa yang bilang saya juga Ada laporan itu udah siapa? sewa lewat Airbnb. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang ke bawah itu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Di luar. Terkait dengan penipuan barang-barang elektronik jenis merek Apple, ya, kami dari Polres Jakarta Selatan sedang menangani perkara tersebut dan perkara tersebut dalam proses penyidikan. Ya, saat ini sudah beberapa saksi kami mintai keterangan dan juga kami juga sudah memanggil kepada terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor. Nah, ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan si terlapor. Demikian. Ada berapa laporan Pak di sini Pak? Saat ini di Polres Jakarta Selatan total ada 5 laporan. Total kerugian dari 5 laporan itu ada berapa? Ada bervariasi. Ada yang ratusan juta hingga ada yang di atas 1 miliar. Bervariasi. Pak, kan tadi udah melakukan pemanggilan beberapa kali. Ya, kami sudah lakukan 2 kali pemanggilan kepada pihak terlapor. Nah, ini kan dia masih lagi ada kemungkinan dia dipanggil paksa juga. Tentu saja semua tindakan kepolisian pasti sesuai prosedur. Kami sedang melakukan pencarian dan kami akan melakukan upaya untuk membawa yang bersangkutan. Pak, ini modus penipuan seperti apa sih Pak dari para laporan korban? Ya, jadi begini, beberapa korban yang mengalami peristiwa ini itu diberikan penawaran yang cukup menarik, yaitu produk-produk merek Apple, baik itu
iPhone, kemudian laptop, AirPod, dan sebagainya, itu secara garis besar dengan harga yang rata-rata lebih murah 20 hingga 30% dibandingkan harga pada umumnya. Nah, hal itulah yang kemudian menarik korban untuk melakukan pemesanan kepada si terlapor. Nah, modusnya seperti itu. Mereka kira-kira melakukan aksinya memang berdua aja atau ada pihak lain yang membantu? Kalau yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan itu dengan terlapornya RA. 5 laporan itu dengan terlapornya RA. Itu Satu orang atau 2 orang itu? Ya, RA dengan terlapornya RA. 1 orang. Pak, tapi tidak ada terdeteksi nggak sih Pak? Pokoknya dia kabur ya. Kami tetap berupaya untuk memonitor yang bersangkutan. Nah, ketika ada informasi, ya pasti kami akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Sudah ditetapkan sebagai DPO ya Pak? Kami sudah melakukan pemanggilan 2 kali sebagai saksi, yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian kami akan melakukan upaya untuk upaya paksa untuk membawanya. DPO kan? Kami pernah pemeriksaan sebagai pemanggilan sebagai saksi 2 kali. Yang dilaporkan nanti termasuk orang yang dilaporkan sama keluarga. Kami akan koordinasi dengan PPAPK terkait dengan hal ini. Cukup. Kenapa pihak yang melapor itu melaporkan RA? Padahal kan sebenarnya kalau dari isunya ini dari pihak korban, beberapa korban yang melapor memang berhubungan langsungnya dengan RA. Nah, berhubungan langsungnya dengan RA dalam setiap kali penawaran produk-produk itu, kemudian mentransfer sejumlah dananya juga ke RA tersebut. Oke, sip ya? Cukup Abang. Mau bantu, saya ketawa aja. Siapa yang bilang saya dibalik? Ada laporan juga mau Sewa lewat Airbnb. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang itu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Iya. Di luar. Gambar Rihana dan Rian ini sebenarnya apa yang dilaporkan di Polsek Kebayoran Baru, Pak? Ya, masih rekan-rekan wartawan, perlu kami jelaskan, saat ini Polsek Metro Kebayoran Baru sedang menangani kasus penggelapan. Dalam hal ini yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Rihana. Rihana ya, Pak? Kalau laporan masuknya kapan, Pak? Kalau boleh tahu? Untuk laporan masuk dari korban tanggal 15 Januari 2023. Dan ini modusnya adalah si korban kita sudah lama merental mobil pada inisial IR itu sejak Februari 2018 hingga November 2022. Namun di akhir sekitar bulan Desember 2022 hingga saat ini yang bersangkutan agak nunggak, sehingga bulan Desember Januari itu karena tidak ada informasi dari terlapor, sehingga pemilik rental melaporkan tindak pidana ke Polsek Metro Kebayoran Baru. Total kerugian sendiri dari terlapor ini pelapor berapa, Bang? Untuk estimasi dari kerugian kendaraannya sendiri, yaitu mobil Toyota Sienna, kurang lebih nominalnya sekitar 200 juta. Ada laporan lain selain laporan yang dilaporkan oleh IR ini, Bang? Sampai saat ini di Polsek Metro Kebayoran Baru hanya laporan tersebut. Langkah-langkah apa, Bang, untuk menangkap terlapor nih, Bang? Yang dilakukan Polsek Kebayoran Baru? Jadi kami berkoordinasi dengan pihak rental. Pada awalnya mobil tersebut dipasang GPS, namun sampai sini tidak bisa. Dan untuk alamat yang kami dapatkan dari pemilik rental, KTP ditinggalkan, sudah kami cek, yang bersangkutan sudah tinggal di situ. Namun kami sedang masih berusaha untuk mencari keberadaan terlapor. Pak, ada yang backup dari
polisi AKBP itu kan? Sampai saat ini kami tidak mengetahui hal tersebut. Jadi kami hanya prosedural saja menangani perkara ini. Sampai saat ini tidak ada tendensi atau intervensi dari pihak manapun. Pak, itu kan sudah lama juga laporannya ya, Mbak. Mungkin ada kendala apa sih hingga pelaku juga belum diamankan ataupun belum terungkap? Ya, karena keberadaannya kalau sesuai alamat kami sudah cek, kemudian juga dari keterangan dari saksi-saksi yang lain dan juga dari keluarga terlapor, jadi yang bersangkutan tidak ada tempat. Pak, sebetulnya tidak pindah tempat gitu ya? Ya, betul sekali. Pak, sebetulnya apa yang menyulitkan pihak kepolisian dari Januari ini kan laporannya masuk nih. Apa yang hingga saat ini mobil itu belum juga terkuak gitu tanda-tandanya. Itu apa sih yang menyulitkan pihak kepolisian? Ya mungkin saja kalau dari barang buktinya sendiri mungkin kemungkinan terlapor sudah mengganti plat nomornya dan juga mungkin GPS-nya di kendaraan tersebut sudah dicabut. Cukup Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Kapolsek. Cukup Pak. Udah gitu. Mau bantu, saya ketawa aja. Siapa yang bilang saya di Bali? Ada laporan itu udah tahu siapa? Sewa lewat Airbnb. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang ke bawah itu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Di luar. Terkait dengan penipuan barang-barang elektronik jenis merek Apple, ya, kami dari Polres Jakarta Selatan sedang menangani perkara tersebut dan perkara tersebut dalam proses penyidikan. Ya, saat ini sudah beberapa saksi kami mintai keterangan dan juga kami juga sudah memanggil kepada terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir dalam panggilan sebagai terlapor. Nah, ini kami sedang melakukan upaya-upaya untuk pencarian keberadaan si terlapor. Demikian. Ada berapa laporan Pak di sini Pak? Saat ini di Polres Jakarta Selatan total ada 5 laporan. Total kerugian dari 5 laporan itu ada berapa? Ada bervariasi, ada yang ratusan juta hingga ada yang di atas 1 miliar, bervariasi. Pak, kan tadi udah melakukan pemanggilan beberapa kali. Ya, kami sudah lakukan 2 kali pemanggilan kepada pihak terlapor. Nah, ini kan dia manggil lagi, ada kemungkinan dia dipanggil paksa juga. Tentu saja semua tindakan kepolisian pasti sesuai prosedur. Kami sedang melakukan pencarian dan kami akan melakukan upaya untuk membawa yang bersangkutan. Pak, ini modus penipuan seperti apa sih Pak dari para laporan para korban? Ya, jadi begini, beberapa korban yang mengalami peristiwa ini itu diberikan penawaran yang cukup menarik, yaitu produk-produk merek Apple, baik itu iPhone, kemudian laptop, AirPod dan sebagainya, itu secara garis besar dengan harga yang rata-rata lebih murah, 20 hingga 30% dibandingkan harga pada umumnya. Nah, hal itulah yang kemudian menarik korban untuk melakukan pemesanan kepada si terlapor. Nah, modusnya seperti itu. Mereka kira-kira melakukan aksinya memang berdua aja atau ada pihak lain yang membantu? Kalau yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan itu dengan terlapornya RA. 5 laporan itu dengan terlapornya RA. Itu satu orang atau 2 orang itu? Ya, RA dengan terlapornya RA. 1 orang. Pak, tapi tidak ada terdeteksi nggak Pak? Pokoknya dia kabur berbayar. Kami tetap berupaya untuk memonitor yang bersangkutan. Nah, ketika ada informasi, ya pasti kami akan melakukan upaya-upaya sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Sudah ditetapkan sebagai DPO ya Pak? Kami sudah melakukan pemanggilan 2 kali sebagai saksi, yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian kami akan melakukan upaya untuk upaya paksa untuk membawanya. DPO kami pemeriksaan sebagai
pemanggilan sebagai saksi dua kali. Yang dilaporkan nanti termasuk orang yang dilaporkan nama pribadi. Kami akan koordinasi dengan PPATK terkait dengan hal ini. Cukup. Kenapa pihak yang melapor melaporkan RA? Padahal kan sebenarnya kalau dari isunya ini Dari pihak korban, beberapa korban yang melapor memang berhubungan langsungnya dengan RA. Kamera bang. Nah, berhubungan langsungnya dengan RA dalam setiap kali penawaran produk-produk itu, kemudian mentransfer sejumlah dananya juga ke RA tersebut. Oke, sip ya? Cukup abang. Mau bantu saya ketawa aja. Siapa yang bilang saya juga diserang. Ada laporan itu udah tahu siapa? Sewa lewat Airbnb. Oh. Jadi tidak ada. Terus kalau makan turun ke bawah biasa normal. Saya tadi bilang ke bawah itu. Saya makan cuma beli di bawah di supermarket. Iya. Di luar. Bar Rihana dan Rian ini sebenarnya apa yang dilaporkan di Polsek Kebayoran Baru, Pak? Nah, masih rekan-rekan wartawan perlu kami jelaskan, saat ini Polsek Metro Kebayoran Baru sedang menangani kasus penggelapan. Dalam hal ini yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Rihana. Rihana ya, Pak. Kalau laporan masuknya kapan, Pak? Kalau boleh tahu? Untuk laporan masuk dari korban tanggal 15 Januari 2023. Dan ini modusnya adalah si korban kita sudah lama merental mobil pada inisial IR itu sejak Februari 2018 hingga November 2022. Namun di akhir sekitar bulan Desember 2022 hingga saat ini yang bersangkutan agak nunggak, sehingga bulan Desember Januari itu karena tidak ada informasi dari terlapor sehingga pemilik rental melaporkan tindak pidana ke Polsek Metro Kebayoran Baru. Total kerugian sendiri dari terlapor ini pelapor berapa, Bang? Untuk estimasi dari kerugian kendaraannya sendiri yaitu mobil Toyota Sienta kurang lebih nominalnya sekitar 200 juta. Ada laporan lain selain laporan yang dilaporkan oleh IR ini, Bang? Sampai saat ini di Polsek Metro Kebayoran Baru hanya laporan tersebut. Langkah-langkah apa, Bang, untuk menangkap terlapor nih, Bang? Yang dilakukan Polsek Kebayoran Baru? Jadi kami berkoordinasi dengan pihak rental. Pada awalnya mobil tersebut dipasang GPS, namun sampai sini tidak bisa. Dan untuk alamat yang kami dapatkan dari pemilik rental KTP ditinggalkan sudah kami cek, yang bersangkutan sudah tinggal di situ. Namun kami sedang masih berusaha untuk mencari keberadaan terlapor. Ada yang backup dari polisi AKBP itu kan? Sampai saat ini kami tidak mengetahui hal tersebut. Jadi kami hanya prosedural saja menangani perkara ini. Sampai saat ini tidak ada tendensi atau